Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa ketika itu dikumpulkanlah seluruh manusia dalam sebuah pelataran yang sangat luas. Mulai manusia pertama hingga yang terakhir. Mereka terdengar oleh siapapun yang memanggil dan terlihat oleh siapapun yang memandang. Matahari begitu dekat hingga mereka tak sanggup lagi menanggung penderitaan dan kepedihan. Mereka lantas bertanya, "Apakah kalian tidak melihat apa yang tengah kalian alami? Apakah kalian tidak melihat sosok yang bisa meminta syafaat kepada Tuhan untuk kalian?" Sebagian menjawab, "Kalian harus mendatangi Adam alaihi salam." Mereka pun langsung berbondong-bondong menuju Nabi Adam alaihi salam. Kepadanya mereka memohon, "Engkau adalah Abul Bashar, diciptakan Allah langsung dengan tangannya. Rohnya ditiupkan kepadamu, malaikat diperintah sujud kepadamu. Maka mintalah syafaat kepada Tuhan untuk kami. Apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Apakah engkau tidak melihat apa yang tengah kami alami?" Lantas Nabi Adam alaihi salam menjawab, "Hari ini Tuhanku pun murka kepadaku, murka yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tak akan pernah murka setelahnya. Dia melarangku mendekati pohon, tapi aku melanggarnya. Diriku, diriku, diriku. Pergilah kalian kepada selainku, coba temuilah Nuh alaihi salam." Akhirnya mereka berbondong-bondong menuju Nabi Nuh alaihi salam, tapi beliau pun angkat tangan, tidak bisa memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula saat menemui Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa alaihi salam, hingga terakhir mereka diarahkan kepada Nabi yang terakhir, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini mereka menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, "Wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penutup para nabi. Allah telah mengampuni dosamu yang akan datang dan yang telah lalu. Mohonlah pertolongan kepada Tuhan untuk kami. Tidakkah engkau melihat apa yang tengah menimpa kami?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku pun pergi menuju bawah arsy. Di sana aku bersujud pada Tuhanku. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan kebaikan-kebaikannya kepadaku yang belum pernah dibukakan kepada seorang pun sebelumku. Setelah itu terdengar seruan, 'Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah engkau, niscaya diberi. Mintalah pertolongan, niscaya dipenuhi.' Aku mengangkat kepala dan berkata, 'Umatku ya Rob, umatku ya Rob, umatku ya Rob.' Terdengar lagi ada yang bicara, 'Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu dari golongan hamba yang tidak dihisap ke dalam surga melalui pintu sebelah kanan.' Namun sekelompok mereka masuk dari selain pintu itu." Dikisahkan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Hisab pun berlangsung berkat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagian manusia masuk surga, sebagian lagi ke dalam neraka. Di antara yang masuk neraka adalah umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang keburukannya lebih besar ketimbang kebaikannya. Mereka digiring ke dalam neraka sebagai balasan atas segala dosa dan perbuatannya. Namun, apakah mereka yang telah masuk neraka beliau lupakan? Tentu tidak. Tak berhenti sampai di situ, umatnya yang sudah masuk ke dalam neraka masih terus beliau perjuangkan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Imam Ahmad di dalam hadis Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku kembali bersujud kepadanya. Kemudian Allah berfirman, angkatlah kepalamu Muhammad. Memohon pertolongan apapun engkau akan aku beri. Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, umatku, umatku ya Rob, umatku. Dia kembali berfirman, temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau sebiji zarra, walaupun keimanan itu seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Maka siapapun yang akan temukan dalam hatinya, maka siapapun yang akan aku temukan di dalam hatinya keimanan walau seberat biji gandum, aku masukkan ke dalam surga. Dalam riwayat Imam Bukhari, golongan umatnya yang dikeluarkan dari neraka jahanam berkat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan golongan Jahannamiyun. Hal ini sejalan dengan hadis yang menyatakan bahwa penghuni neraka jahanam adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berdosa, dan kemudian neraka itu akan kosong dari penghuninya seiring dengan berakhirnya masa siksa mereka dan besarnya perhatian serta syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sekilas gambaran tentang besarnya kasih sayang, kelembutan, dan sepak terjang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyelamatkan umatnya. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa mencintainya, menjalankan ajaran syariatnya, dan kelak mendapatkan syafaat darinya. Amin. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.